Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi auzi'ni an nashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'malan shalihan tardahu wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas shalihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadi wa ala ali Muhammad. Faya ayyuhal khadirun wal mustami'un. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa saddaqa wa akum minas sholihin. Al-ayah. Sadaqallahul adzim. Panjenenganipun para bini sepuh sesepuh Bapak Ibu ingkang kula hormati, majelis taklim dalu menika ingkang insyaallah tansah pinaringan rahmat barokah saking Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya matur Bapak Ibu, marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur dan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita. Panjang umur, sehat walafiat, sehat sempat aman selamat, nikmat iman Islam, nikmat bahagia. Agar supaya nikmatnya Allah lebih besar dianugerahkan kepada kita Bapak Ibu, marilah kita syukuri bersama nikmat anugerah Allah ini dengan ucapan syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Mugi-mugi kula lan jenengan sami klebet kawulanipun Gusti Allah ingkang la'allakum tashkurun. Orang yang bersyukur dan berterima kasih kepada Allah. Insyaallah, Allahumma amin. Ingkang ngonggo kalih sholawat saha salam Bapak Ibu monggo kita aturaken kunjuk dhateng Nabi kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalah keluarga para sahabat penderekipun. Mugi-mugi kula lan panjenengan sami kita sedaya dzurriyyah putra wayah kita piyambak-piyambak. Mulai saking anak, putu, mantu, buyut, canggah, waring, udeg-udeg, sipur, debok, bosok, kalih asem. Mugi-mugi dzurriyyah sedaya putra wayah kita benjing wonten ing yaumul kiamah, pinaringan ridhanipun Gusti Allah, pinaringan syafaat pitulunganipun saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah, Allahumma amin.
Ingkang salajengipun kula matur suwun dhateng pengurus IPHI, Bapak Ketua Bapak Dr. Andes Haji Zainal Abidin beserta semua pengurus, langkung-langkung dhateng panjenenganipun Bapak Dr. Haji Sabar Narimo MPD. Selalu dan selalu ingat kalih kula selalu pun dawuhi. Tur kula gampil nek didhawuhi niku liwat WA men budal. Mboten sah disuwani, mboten sah. Pun paringi WA, telepon, insyaallah uger kula. Mboten pambengan insyaallah siap. Janipun kolomben wulan kolombening sajake kok panitiane dobel. Sehingga mubaleke dobel ning kula nggih kraos mboten napa-napa Pak Haji Sabar. Panci pengurus panitia kadang-kadang gitu kalau kita sebagai sering isi pengajian itu biasa ngalami kayak begitu. Bahkan kami sering ketemu Pak Amir Esa itu satu pengajian 3 kali. Podo amire mubalek sing goleke 2 orang. Akhiripun monggo Bapak panjenengan ingkang sepuh. Ora kowe wae ngoten. Pun biasa ngoten. Alhamdulillah. Ingkang salajengipun Bapak Ibu monggo kita ngempeni wekdal insyaallah pasukan ingkang dalu menika ngagem ijo cemeng menika pasukan jihad. Menika termasuk Duyufur Rahman. Termasuk orang yang berjuang jihad di jalan Allah itu sadar atau tidak ini adalah merupakan tamunya Allah yang nanti pada malam hari ini ingkang ngagem rompi cemeng kalih ageman ijo menika habis pengajian langsung berangkat ke tempat musibah Cianjur. Niku nyuwun pangapunten wong legan golek ganjaran. Mboten golek momongan, wong legan golek ganjaran. Mugi-mugi perjalanan Bapak dalam berjuang nanti selalu mendapatkan perlindungan, kekuatan, keselamatan dari Allah dan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah menjadikan amal baik kita semuanya. Allahumma amin. Ingkang salajengipun Bapak Ibu kangge gempeni wekdal dalu menika dalam tulisan dalam rangka menggapai husnul khotimah perjalanan menuju taman surga. Di awal tahun 2023 ini Bapak Ibu, apa yang kita lakukan yang berkaitan kita menuju surganya Allah? Kita tidak sadar ganti tahun, berubah tahun, tambah tahun, kita tidak sadar tambah yuswa, tambah sepuh. Kita berarti tambah umur, tambah yuswa kita. Kalau kita ganti tahun, tambah tahun, tambah yuswa, tambah umur, ingat Bapak Ibu, bukan tambah panjang umur kita, tetapi justru itu adalah mengurangi jatah kontraan kita. Makanya orang-orang di luar ketika malam tahun baru tanggal 31 Desember malam jam 12 malam sebelumnya bahkan sampai selesai berhura-hura, trek-trekan, kebut-kebutan, naik sepeda motor kunjungan 2-3, bahkan banyak yang melakukan ikutan maksiat dan mungkarat, minuman keras. Bahkan juga ada informasi di daerah saya Kerten itu Bapak Ibu jam 4 jam 3 itu aja kejar-kejaran, ternyata ada kelidih yang kan baca orang itu ngeroyok itu, untung selamat orangnya, lapor polisi. Ternyata Solo ini banyak kelidih, hati-hati kalau kundur mengke ampun dalu-dalu Bu, mengke jam 11 kundur kula matur jam 09 rampung. Ini pun jam 09 nih. Nggih pun mengke kula isi sekedap. Kula pun weling kali Pak Bapak kita Bapak Dr. Haji Sabar Narimo. Mengke mboten sangat dangu-dangu Pak mengke ngantos dumugi jam 12 nggih kula. Apa Bapak Ibu? Ternyata ganti tahun tambah soswo tambah bukan berarti kita tambah panjang umur kita. Justru sebaliknya. Di manakah ayatnya Allah?
memperingatkan kepada kita. Quran surat Yasin. Allah paring pangertosan Bismillahirrahmanirrahim. Wa man nu'ammirhu nunaqishu fil khalqi afala ya'qilu. Ayat 63 atau 68 itu. Wa man nu'ammirhu nunaqishu fil khalqi, nalikane aku ingsun Gusti Allah sing nyipta jagat raya aku Allah sing menciptakan jiwa raga manusia saya panjangkan umurnya, ganti tahun berubah tahun, ganti tahun tambah tahun masih hidup. Wanunaqishu fil khalqi, sejatine menungso ngerti apa yang aku ciptakan pada kalian tambah umur, saya kurangi ciptaanku kepadamu. Afala ya'qilun, apakah kalian tidak mau berpikir? Surat Yasin ingkang sering kita was. Wa man nu'ammirhu nunaqqisu fil khalqi afala ya'qilun. Tambah tahun tambah. Bukanlah, tetapi dikurangi. Wa nunaqqisu fil khalqi. Yang tadinya berjalan dengan cepat kilat, sekarang karena usia menginjak 60-70 tahun berjalan pakai tekan tongkat satu, tidak satu, bahkan dua, bahkan ada berjalan kakinya tongkatnya 4. Yang tadi pandangan penglihatannya bisa jelas sekarang harus pakai kacamata. Yang tadi pendengarnya adalah jelas sekarang harus pakai alat pendengar. Saya tidak terasa umur saya sekarang sudah 64 tahun. Tidak terasa. Kalau tiba umur kula niku sidak papat. Nek Bapak Ibu mirsani kados tesih 40 tahun. Karena memang saya bikin habis subuh dari masjid itu saya membantu istri cleaning service. Saya biasa di rumah cleaning service, makanya kalau panjenengan rawuh tenggen kula ampun iso-iso Pak kula isin mesti kula nyapu, ngepel biasa. Habis itu minum, kemudian makan roti cemilan seadanya, mungkin terus saya wajibkan jalan pagi, itu wajib. Karena saya itu masih suka tingleng dan sate. Agar untuk gerges-gerges tingleng biar, sate biar, alhamdulillah. Duren masih jalan, alhamdulillah. Ninggih kudu hati-hati umur wis sakmono. Kami kurangi ciptaanku. Afala yaqilun, apakah kalian tidak merasa Bapak Ibu tambah tahun kita. Bagaimana sikap kita sebagai orang yang beriman kepada Allah ketika berganti tahun? Kita bukan berarti bersenang-senang hura-hura. Bapak Ibu perso, di negeri Belgia, Brussels, Belgia, setiap akhir tahun mereka kebut larut di tepi pantai dan tanpa busana. Tanpa busana, laki-laki perempuan, ini adalah kenikmatan surganya dunia. Setiap tahun Bapak Ibu. Makanya IPHI jangan coba-coba pergi sana nanti malah repot. Bahaya nanti Bapak Ibu. Di pinggir pantai menatap di sana orang laki-laki perempuan tanpa busana. Katanya Adam dan Hawa. Coba bayangkan. Kalau kita orang yang beriman kepada Allah, selalu ingat bagaimana konsep kita agar kita menuju perjalanan taman surga. Setiap pergantian tahun buat orang yang beriman kepada Allah. Bukan berhura-hura bersenang-senang, tapi apa Bapak Ibu agar kita bisa mencapai tamannya surga dan kita akhir hayat kita bisa husnul khotimah. Apa Bapak Ibu? Saya berikan resep 3. Insya Allah kita bersama-sama besok husnul khotimah. Amin. Pertama Bapak Ibu, tanamkanlah mulai sekarang kita bisa menghirup udara tahun 2023 sampai saat ini, detik ini, alhamdulillah. Tanamkan pertama bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Koncoku mati, ponakanku mati, mbahku Pakde mati, bahkan adik teman saudara sakliting saya ke teman SMP SMA sudah banyak yang meninggal dunia. Mari kita tengok saudara kita, teman kita sudah dikubur di Kudsi. Kita masih bisa senang, bisa menghirup udara tahun 2020. Tanamkanlah bersyukur kepada minimal alhamdulillah.
Tapi kalau orang yang beriman bersyukur pada Allah jangan hanya lisan dua lisan untuk itu hanya syukur alhamdulillah jangan. Tapi harus dibuat di dalam hati kita. Syukur yang betul yaitu diyakini di dalam hati ini adalah nikmat pemberian Allah walisanun. Mengucapkan lisan kita ucapkan baik iqrarul lisanu balisanul iqrar kita ucapkan dalam lisan wa amalu bil arkan wujud syukur kita terima kasih kita kepada Allah kita gerakkan badan kita untuk menembah sujud untuk zikir salat ibadah kepada Allah. Hati kita meyakini nikmat pemberian Allah, lisan kita mengucap alhamdulillah, kemudian kita gunakan badan kita untuk apa? Allahu Akbar. Innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Syukur. Menuju perjalanan taman surga. Jadi bersyukur kepada Allah kalau kita diberikan oleh Allah kekuatan panjang umur sehat walafiat. Syukur kita tambah ibadah, tambah sholat, tambah zikir, tambah amal kebaikan. Yang tadinya tahun 2022 tidak tahajud, sekarang tahajud. Yang tadinya sholat duhanya baru 2 rakaat, sekarang 12 rakaat. Yang tadinya ngajinya cuma itu saja, surat Yasin itu saja. Sekarang diganti. Ditambah bacaan yang lain. Ini meningkat Bapak Ibu. Bersyukur kepada Allah. Artinya panjang umur sehat dari badan kita panjang umur sehat walafiat kita pergunakan untuk menggapai surganya Allah beramal hidayah ibadah. Ini Bapak Ibu. Tapi kalau kita dapat kelebihan rezeki syukur kita kepada Allah harus bersyukur pada Allah rezeki dari Allah terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nyah nyoh nyah nyoh sa so bia biu bia biu sa so enek syukur. Maka apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi coba barangkali berapa kemampuan panjenengan ikhlas memberikan sedekah untuk teman kita 100 juta lebih. Subhanallah. Masih saja tenaganya berangkat saya pada yang mau berangkat Yuswani pun sudah 60 ke atas, ada 62, 63, ada 4. Mungkin bahkan lebih berangkat di sana. Wong legan golek ganjaran. Sampai ngendikan Pak Ketua, rompi ini bukan karena urunan panjenengan, beli sendiri. Ada yang memberikan bantuan. Itu kalau tidak tahu di tempat saya ada iuran haji, ada anggota haji. Oh, baik iuran haji itu monggo tuku seragam ibu-ibu. Sampaikan itu. Supaya nanti tidak menimbulkan fitnah. Iuran ya iuran, yang seragam ini urunan dewe-dewe. Karena panitia. Orang yang tidak tahu, oh, urunan pun tuku seragam karo panitia. Enggak itu. Orang yang tidak tahu ya monggo jadi orang ngerti. Maka perlu disampaikan itu. Dan ini bagus disampaikan tadi. Nanti ya meskipun tidak ada imit begitu apa. Kalau kita dapat rezeki syukur kita harus zakat, infak, sedekah, donodriyah, fakir, miskin, yatim, piatu, bantuan. Kalau kita tidak segera melaksanakan infak Bapak Ibu, kita akan menangis. Kita akan menangis. Allah memberikan penjelasan kepada kita. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati akhadakumul mautu fayaqula Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib wa sadaqa wa akum minas solihin. Karena usianya sudah tua jadi rada menggeh-menggeh. Lumangsa tua, kalau waktu muda ya alhamdulillah peng-pengan. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Segerakan infakkan sedekah, infak donodriyah saudara sekalian.
sebelum kalian dipanggil oleh Allah. Ketika orang-orang itu tidak pernah zakat, infak dan sedekah Bapak Ibu, ketika ruh akan dicabut malaikatul maut, barulah dia teringat kepada apa? Zakat, infak, sedekah. Ya Allah. Sudah terasa maut itu sudah di ambang pintu, ruhnya itu sudah didekati malaikatul maut, mereka itu baru tahu. Aku lali rung zakat, rung infak, rung sedekah dia. Sing tak golek wong bodoh, dunya esok sore awan bengi duit golek duit seloran duit, lemari duit, dompet duit, ATM duit. Bahkan di anak wae jenenge Netro Hartono, motor duit. Kon infak zakat sedekah gosek. Orang-orang yang lupa begini Bapak Ibu, ketika ruhnya sudah nanti akan diangkat oleh malaikatul maut, dia nangis. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, mohon kepadamu ya Allah, engkau tangguhkan kami ya Allah, mati kami sudah dekat, engkau tangguhkan ya Allah 1 jam, jangankan 1 jam, setengah jam, jangankan setengah jam, 10 menit ya Allah. Tidak bisa Bapak Ibu. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Karena apa? Karena tidak mau infak zakat sudah. Golek duit kaya ngono bareng itu cuwedile, Masya Allah. Padahal yang namanya zakat, infak, sedekah itu adalah memperpanjang umur kita menjadi sehat, dan insya Allah tolak balak terpager mangkok. Sedekah itu pager mangkok Bapak Ibu pirsa. Wong niku nek lomo sugih sing jaga kiwa tengene tanggane. Pager mangkok kuwi luwih becik tinimbange pager tembok. Tadi terima kasih nyoh sok ya. Menuju surganya Allah apa? Bersyukur. Bersyukur dibarengi sehat panjang umur untuk ibadah, tambah sholat, tambah dzikir, tambah ngaji. Syukur kita kalau diberikan rezeki oleh Allah. Ingat zakat, infak, sedekah, donotria. Udah perlu tak ngombe sih. Ora diparingi wedangan gelas ya ora apa-apa. Kaji jono santai mawon, bismillah, nyun pangapunten kula kali ngadeg kepeksa bismillah. Bersyukur pada Allah. Kados pundi Bapak Ibu? Untuk mewujudkan kula panjenengan sami menika bisa wujudnya kelihatan syukur kita kepada Allah kalau kita diberikan panjang umur sehat walafiat. Allahu Akbar. Tahajud kita, rawatib kita, jamaah sholat kita, sholat duha kita, sholat yang innas sholati wa nusuki wa mahyaya, syukur pada Allah. Tapi kalau kita diberikan oleh segi Allah Bapak Ibu, syukurnya lomo. Di tahun 2023 mumpung kita diberikan oleh Allah kesempatan panjang umur Bapak Ibu, segeralah kita bersyukur pada menuju taman surganya Allah. Semoga kita husnul khotimah. Dalam Quran surat Al-Mulk Bapak Ibu, qul huwallazi ansa'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Aku Allah memberikan kepada kamu, saya ciptakan wahai manusia, saya jadikan kamu, saya berikan apa? Pendengaran, penglihatan hati. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Ketahui manusia, sedikit orang yang mau bersyukur kepadaku. Makanya Bapak Ibu tadi Pak Ketua tadi ngertikan, panjenengan yang rawuh hadir dalam majelis taklim ini adalah inti sari-sari patinya Bapak Ibu yang ada di sekitar Solo ini. Hujan-hujan gremes-gremes rawuh. Mung beteke kepengen tindak pengajian lillahi ta'ala, mboten niat napa-napa. Padahal sing isi mubaleke ya mung Amir Junaidi. Kok jenengan kersa rawuh?
Ini kalau tidak panggilan untuk kita mencari amal kebaikan, Pak, berat sekali. Kalau pengajian sudah ikhlas lillahi ta'ala, Bapak Ibu hujan berangkat, geremes berangkat, bismillah, Bapak Ibu berangkat. Sampai di sini entuk kerdus yo alhamdulillah. Ora entuk kerdus yo alhamdulillah. Sapa mau? Pak Nasir. Wah, yang tilawah. Jadi kalau alhamdulillah syukur kita alhamdulillah bisa dapat alhamdulillah enggak apa-apa Bapak Ibu. Wong saya sering itu pengisi pengajian mubalik tidak pernah kebagian kok. Mubalik rong entuk piye? Wis ben ra apa-apa. Pun tenang mau. Tapi ya di tempat pengajian yang lain kadang-kadang mulai digawani alhamdulillah. Lho. Niki mengke ngeten, alhamdulillah. Paringi bocoran kali Pak Haji Dolo Suko alhamdulillah. Tur teng omah kula ni wong bojo kula kalih anak kula. Dadi kula nek diparingi setunggal ngeten iki mun cukup sak kadang-kadang diparingi ada 5 ada 10 nggih lho apa sadu bukit teng pos rondo. Pager mangkok nggo apa ora urung sejo basa ganjaran pun tambah kathah panjenengan. Dadi jenengan maringi kula 10 ganjaran malah dadi 100 niki mboten promosi mung apa ya ngilingke mboten pun santai Bapak wonten nggih alhamdulillah mboten sadikali. Rasulullah memberikan penjelasan kepada kita tiyang engkang gampilaken ngulinake menyempatkan dengan ikhlas untuk menuju thalabil ilmi man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sing sapa wong do ngulinake gampangke ngentreng-ngentrengaken sami tidak rawuh pengajian hujan bukan halangan jauh bukan rintangan. Berangkat nilai karena mencari ilmu thalabul ilmi Bapak Ibu ikhlas lillahi ta'ala. Orang yang demikian ikhlas berangkat seperti panjenengan rawuh dalem niku karena Allah. Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah akan memberikan kemudahan bagi Bapak Ibu yang ngulinake nyempat ngenteng-ngentengkan langkah tindakipun datang akan diberikan kemudahan besok masuk surganya Allah menuju taman surganya Allah. Mugi-mugi kula panjenengan sami termasuk ewonipun piyantun sing digampilaken dening Gusti Allah. Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allahumma sing ramune amin ora kabul kajen. Allahumma alhamdulillah. Kabeh berarti. Siji bersyukur. Pun jam pinten Pak Haji? 12:30 nggih. Nggih pengke nek pun kebablasan semprit ngoten mawon. Niki nembe syukur niki. Bersyukur pada Allah Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu, pergantian tahun buat orang yang beriman takwa kepada Allah bukan untuk berfoya-foya selang-selang, tapi yang berikutnya untuk mensikapi bagaimana kita menuju perjalanan taman surganya Allah agar kita akhir kita itu husnul khatimah. Apa Bapak? Yang kedua, tanamkan mulai dalem nika muhasabah. Muhasabah. Koreksi diri metani badan pribadi non piyambak milang-milang milih-milih merenungkan bagaimana perbuatan kita tahun 2022 kemarin, amal ibadah kita, sholat kita, zikir kita, baca Quran kita bagaimana dan bagaimana kita perbuatan kita yang tidak baik di tahun 2022 kemarin. Itu namanya muhasabah, merenung Bapak. Karena Allah akan mencatat semua amal kita baik yang baik maupun yang jelek. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sedikit apapun yang buat baik kita itu Bapak itu catat oleh Allah, ditampakkan. Sekecil apapun kita berbuat jelek dicatat oleh Allah, ditampakkan pada kita. Maka di tahun 2023 di awal tahun Bapak Ibu, marilah kita bersama-sama bermuhasabah. Merenung, menghitung berapa amal kebaikan kita. Kalau amal perbuatan kita yang baik tahun 2022 baik, kita tingkatkan di tahun 2023. Kalau amal kita jelek, kita tambal, kita tutup, kita kubur dengan perbuatan amal yang baik. Wa ajbi'i sayyi'atal hasanatan tamhuha.
wa'jwi sayyatal hasanatan, tambahlan tutupono kuburan amal perbuatan kamu yang jelek dengan amal-amal kebaikan, agar kita apa? Husnul khotimah, menuju taman surganya Allah. Ya Bapak Ibu, bagaimana caranya untuk muhasabah Bapak Ibu? Pripun muhasabah sing penak pripun? Muhasabah niku metani awake dhewe mboten sah metani kancane tanggane. Koreksi diri. Nek goleki elek kancane wis ora nenteke. Sing angel niku ngoreksi awake dhewe-dhewe. Nah, untuk muhasabah yang baik, yang penak gimana, Mbak? Sebenarnya gampil. Kula caosi hal yang sederhana Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu naik undur pengajian ini muhasabah pripun undur dumugi dalem, yang belum sholat isya, yang sudah nanti kalau tidak bisa bangun sekarang ambil air wudhu menjelang tidur sholat tahajud. Ya, sholat tahajud habis itu sehari piyambak masuk kamar bleng, kamar ditutup, kordene diselereke, lampune pun pejahi. Sehari piyambak mujur ngaler, kemulan jari lereng ireng sedah kepraktek latihan mati. Boten insyaallah. Itu koreksi di coba dalam keadaan gelap. Panjenengan bejujung kemulan apa jari lereng ireng mengke napa ndawi putra napa nduk putunen nggon HP nduk kaya apa foto jepret persis mati. Iki lagi praktek durung tenanan. Lah nek tenanan pun mboten iso napa-napa. Muhasabah. Dalam ruangan yang sendiri ya kita gelap, kita kemulan jari lereng, muhasabah kepada Allah, menghitung bagaimana berapa amal kita Bapak Ibu. Nolong tahun-tahun yang kemarin, aku zaman nom-nom aku kayak ngono was bal kedual bal main madat ngecu gedot liwik cap jiki elek-elek bapen silir gunung ungkus gunung kendil apa mbok ora ngerti. Wis kabeh dilakoni bar itu sadar akhirnya bawa ganti wajib isanya atal hasanatan tambah tambal kubur amal kejelekan dengan amal kebaikan segera Bapak, karena ini adalah muhasabah kita kepada Allah, kita menuju taman surga, semoga kita husnul khotimah, amin. Muhasabah Bapak Ibu, ada satu riwayat Bapak Ibu dalam satu hadis yang saya baca sahih Bapak Ibu, Bukhari Muslim, hadisnya panjang. Ada seorang bapak dan ibu berumah tangga punya anak dua. Ketika bapak, ibu dan anak satu keluarga muslim, cuman di satu kampung di daerah pinggir jalan itu tidak ada masjidnya. Bapak dan istri anaknya dua, yule bangun masjid. Sak mampune perlu nih wong-wong sing liwat nggo ben iso mampir salat, nggo amal jariah awake dhewe. Nggih Bapak, ndelalah putrane loro ya saleh. Ngabektos datang tiang sepuh kali. Ibunya setia cinta kepada bapaknya. Bapaknya kalau bahasa Jawa itu apa Bapak? Loh, bapak niku dengan istri itu apa Bapak? Kasih sayang. Kalau istri kepada bapak, kesetiaan. Kalau putra kepada bapak ibu, penghormatan. Bapak kepada anak, keteladanan. Akhirnya sepakat satu keluarga kok ento-ento bangun masjid. Karena apa? Giroh jihadnya untuk apa? Amal jariah tinggi. Ayo le. Padahal makan kadang-kadang orang. Masjid dibangun terus dengan proses yang lama. Sudah masjid sudah bangun berapa tahun. Akhirnya banyak orang yang mampir istirahat tapi belum sholat, Iyuk berteduh. Bagaimana kalau di Arab Bapak Ibu adanya hanya kering, kerontang, tandus, batu dan pasir. Ada bangunan mesti kena ngiyup. Kemudian setelah masjidnya terbangun Bapak Ibu, kemudian tergeraklah Bapak itu untuk membangun apa? Untuk membuat sumur. Gandeng masjid kira nek sumur nggo wudu, ayo gawe sumur. Gue amal jariah yang bagus niku Bapak, sumur. Pembangunan musola masjid, pembangunan diniyah madrasah, pondok pesantren. Dan terus arto panjenengan yang panjenengan titipke Pak Haji Jainal itu insyaallah nanti lahum ajrun ghairu mamnun. Yen paham tak ngombe.
Wis tuwek iki nek ngomong beli sereten ngoten. Bapak kali putra kali wau duduk sumur, Pak. Setelah bapak duduk sumur, bapak sing duduk sumur, putranipun sing ngentaske material munggah dalam satu kedalaman tertentu belum mencapai air. Ternyata terus pundi bapak, perjuangan bapak dan anak tadi. Bapak ketika masuk dalam sumur tadi, jugruk, Pak. Bapaknya tertimbun dalam kehidupan. Garwane nangis, putrane pun nangis, piye wis nangis bapak iskatos padahal sudah dalam. Jipo ya susah akhirnya karena meratap bapak ibu yang begitu bapak perjuangan luar biasa anak ya lemes, garwane lemes. Akhirnya ibu bisa membesarkan hatinya kepada anaknya, le. Yen kowe gemati karo bapak, ayo le, sumur diduduk neh. Beli dirayu kali bapak akhirnya berjalan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan sampai ratapan itu 2 tahun bapak ibu. Setelah 2 tahun le, ayo le duduk wae. Mau dipindah 3 kuburan sing apik bapak duduk. Ketika digali lagi bapak ibu, dalam galian itu ditinggal selama 2 tahun bapak ibu. Setelah ketemu bapaknya masih hidup. Subhanallah, Allahu Akbar. Subhanallah, ibu, bapak masih bernyawa, bapak masih bernafas. Secara logika tidak masuk akal. Tetapi Allah menghendaki lain. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah, jangan kamu katakan orang yang mati berjuang jihad di jalan Allah, menggali sumur untuk masjid mati di jalan Allah. Jangan kamu katakan mati amwat, tapi ketahuilah wahai manusia yang beriman, bal ahya'u walakin la tash'urun, masih hidup, cuman mereka tidak mengetahui. Wah, seneng ibunya, seneng bapak. Akhirnya dievaluasi bapak itu dihupukara. Delalah nek Gusti Allah ngersake umur panjang urip, nek cara wong Jawa ni disumupi godhong gedang kali sego liwet. Kula tiru-tiru ngelmune Pak Guru kula. Gitu Bapak Ibu. Disumupi mboten langsung ditulang, disumupi ngoten. Lah kok siuman akhiripun ditetesi ngoten. Akhirnya lama kelamaan akhirnya bernapas kemudian hidup. Setelah sehat Bapak cerita. Istrinya menangis, anaknya nangis dengan kebahagiaan yang luar biasa. Melihat bapak perjuangan yang begitu luar biasa. Inilah bapak yang menjadi teladan istri dan anak-anaknya. Subhanallah. Akhirnya bapak cerita, le, tak kandani. Aku duduk sumur ibumu masak kue nyebut material. Terus kemudian kejugrukan kayak, aku sejatine ruh polahmu. Mung aku ra iso ngomong. Aku ruh polahmu kowe kaya ngopo ning aku ra iso berteriak. Setiap pagi saya melihat matahari terbit kemudian matahari di atas, saya tahu matahari terbenam, saya tahu le. Matahari terbit saya tahu, matahari di atas tahu, panas saya tidak merasa kepan. Matahari tenggelam, dunia gelap. Kalau anak-anakku tahu sumur yang tempat aku kejurkan itu padang bercahaya bersinar, saya tidak merasa di dalam sumur itu gelap. Subhanallah. Coba bayangkan Bapak. Aku ngerti. Lah Bapak kok mboten luwe? Ya aneh kuwe kok aku ora krasa luwe, ora krasa ngelak. Orang yang mati di jalannya Allah akan diberikan rezeki oleh Allah itu Bapak Ibu, akan diberikan kenikmatan di dalam kuburnya, di mana mereka berjuang di jalan Allah akan diberikan kenikmatan makan minum. Cuma kita tidak tahu Bapak Ibu. Taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Coba bayangkan masih hidup kemudian rambutnya bertambah panjang, kukunya bertambah panjang. Makanya Bapak Ibu kalau ada orang mati syahid itu Bapak Ibu itu biasanya darahnya masih ngucur, kemudian jenggotnya bertambah panjang, kukunya bertambah panjang.
Saya baca dalam satu hadis, matinya orang yang nanti jenazahnya tidak akan dipangan renget utuh. Satu, yang pertama orang yang hafal Quran. Tapi ikhlas diamalkan Bapak. Yang kedua muadzin. Muadzin tukang azan. Gitu. Lo bapak-bapak sing dadi muadzin. Muadzin yang bagus itu kalau subuh itu Bapak Ibu jangan subuh itu kalau subuhnya jam 4 kurang seperempat atau jam 4 Bapak Ibu kalau bisa setengah 4 itu minim setengah 4 aja jaga kita kado as-salatu khairum minan naum as-salatu khairum minan untuk manggil supaya salat subuh niku kan perlu alon-alon wong sare nek mun swidak niku gruyah-gruyuh pemripat terus awak pegel jimbe menyesuaikan keadaan nek tangi wungu sare niku nek rapas kadang-kadang boyoke niku wis celeng ngoten niku. Walah wis tuwa. Maka dipanggil tuh Bapak Ibu. Kemudian ditarkim jam 4 kurang seperempat tarkim. Mulailah kita wudu. Kalau sudah bangun jam 3 sudah tahajud, sudah selesai. Begitu adzan salat. As-salatu khairum minan naum. Salat kuwi luwih becik tinimbang itu. Orang yang beriman wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadathum imana. Bukan mansal gemetar hatinya dipanggil oleh panggilan Allah. Maka muadzin itu yang ikhlas mengadani terus Bapak Ibu. Matinya dalam hadis tidak akan dipangan renget. Luar biasa Bapak. Kalau siarnya imam dan muadzin lebih siar muadzin. Kalau imam memang luar biasa itu adalah pahalanya banyak. Tapi siarnya itu muadzin Bapak Ibu. Saya itu patoto itu subuh adzan. Tapi sudah ada yang adzani mosok tuwek-tuwek. On ngadani sing nom wah pamer ngadani bagi aku apa sing imam ya jenengan sing adzan. Ya apa ya ngono. Ini delalah pas muadzin pas luar kota, boten enten kok renek sing krosak-krosak kula teng masjid tak adzan. Sing adzan kok beda. Sapa sing adzan? Wong kula ndak pernah adzan, begitu adzan, oh Bapak Ibu mirengaken adzan kula ngletak semua nanti. Insyaallah. Alhamdulillah. Karena azan itu apa? Panggilan untuk menunaikan sholat ibadah, menggetarkan jiwa hati. Maaf Bapak Ibu, azan itu yang bagus, yang indah. Saya ketemu pertuan masjid yang di pinggir jalan itu kalau bisa muadzinnya yang menyejukkan, yang menyentuh hati, didengarkan telinga enak. Kalau bisa apa? Menggetarkan jiwa imannya orang yang lalu lalang itu. Mari Bapak Ibu, sing azan yang bagus Bapak Ibu. Makanya Pak tadi yang ngaji Pak Nasir itu luar biasa. Sepuh-sepuh suaranya banter, suaranya nadanya tinggi kok hebat. Saya itu kalau ngimami nadanya keduren mesti watuk. Padahal kalau saya ngimami jenggot saya seperti mekasan. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu tanda. Ning nek terus-terus kene dereng dugi waladane watuk. Tak sudo wae volumenya lo turun kae. Tapi seneng kula niku. Tapi ya ini Bapak Ibu, muhasabah. Mari Bapak Ibu kita bersama pergantian tahun ini agar kita bisa menggapai surganya Allah Husnul. Muhasabah metani badan diri pribadinya piyambak. Monggo dari amal kita ibadah. Kemudian yang berikutnya yang ketiga, pun telu mawon mboten sah kata-kata. Masa bapak-bapak sing ngajeng tindak. Kalau nanti panjenengan kurang nggih mungkin dawuh Pak Haji Sabar kula didhawuhi boleh insyaallah siap lah. Insyaallah mungkin nek pas wong balik kata nek iso ampun ben gantian wong sak Solo balik kok banget to. Kula niku mung mbok menawa renek sing napa rawuh delalah kula insyaallah timun bungkuk jaga imbuh insyaallah siap tiada rotan akar pun insyaallah berguna. Yang ketiga Bapak Ibu catat baik-baik menuju surganya Allah. Gunakan sisa hidup kita untuk beribadah. Beramal soleh. Sisa-sisa hidup kita untuk beribadah, beramal. Saya punya tetangga Bapak Ibu begitu sakit, tidak bisa apa-apa. Bapak Ibu tidak bisa apa-apa.
Pak, mang dongake muga-muga kula obah ndelah didongake kereng-kereng ngadeg tangi. Lah kok tangi mlaku malah tuku nomor. Ya Allah. Aneh tuh. Tuku pas gletak niku pengen ngadeg iso mlaku seneng banget apa. Wong nek pun mboten saged napa-napa ngateng iso lungguh iso mlaku dhewe iso kok mlaku iso mlaku sehat-sehat iki ora ning masjid malah tuku nomor. Ya Allah. Dunia niku komplit pokoke. Muhasabah Bapak Ibu tadi yang ketiga, isilah sisa hidup kita untuk beribadah. Kita zikir, zakat, sholat. Monggo Bapak Ibu sholat kita, ibadah kita, tahajud kita, pokoknya kita untuk Bapak Ibu nyuwun pangapunten ini bekal kita. Panjenengan badhe tidak Ciganjur, tidak Jakarta, Kalimantan, Sulawesi kemanapun siapnya luar biasa. Apalagi berangkat haji dan umroh, persiapannya paling tidak 1 tahun 2 tahun itu persiapan untuk pergi ke Mekah Madinah. Nanti kalau haji yang 42 hari pulang, kalau umroh 12-15 hari pulang. Padahal Bapak Ibu kebanyakan orang lupa bagaimana perjalanan jauh yang tidak akan bisa pulang kembali. Lupa tidak persiapan sama sekali. Mati. Padahal itu malah bekal yang harus diutamakan Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu di dalam hadis yang diriwayatkan Tirmidzi ada 2 kelompok manusia. Ada kelompok manusia di dunia, satu kelompok manusia yang rakus, yang serba kurang dalam urusan pangkat jabatan dunia. Wus enake mung kurang, umure tuwek sing dipikir wong politik jabatan pangkat. Padahal DT pirang-pirang miliaran bahkan triliun rekening di tempatnya sendiri aja bingung sing kok kayakne bojone tambah rekeningnya kayakne anake. Bingung sing kok ada duit. Coba bayangkan Bapak. Itu kelompok yang pertama rakus dengan harta benda. Na'udzubillahi min dzalik. Kelompok yang kedua Bapak yang selalu adanya serba kurang. Siapa Bapak? Orang yang beramal ibadah dan tolabul ilmi. Ini orang yang kedua ini ada yang mau enek kurang marem, enek mau ibadah kali pengajian ibadah kurang marem. Orang itu semakin sekolahnya tinggi, semakin merasa bodoh Bapak Ibu. Kalau kali Pak Haji Sabar ini jagungan kita itu sekolahnya sentek, kok cek bodoh ya. Cek bodoh Bapak Ibu. Nyun paham tuh, saya itu nggak merasa pintar biasa Bapak Ibu. Saya kalau ke kampus ya naik sepeda motor etek-etek itu ke kampus, pakai baju ya biasa saja. Tapi ya saya siapi di ruang tempat saya pakai jas. Nanti kalau ada tamu baru pakai jas, pakai pecis itu, pakai dasi lah. Dunia ini panggung sandiwara. Karena pejabat kita pakai jas dasi. Mari Bapak silahkan. Wah berbeda. Tapi mulai copot neh. Menyambut gayo kami cendak. Pak Haji Dono Suko pernah rabu saya biasa. Setiap hari nanda tangani 100 tanda tangan, 200 tanda tangan. Sing tak utama kayak gaji honor tak disiki sebab iki dijagake anak bojo mboke putule. Tak disiki terus. Makanya seneng, sejahteraan terus. Gaji tepat waktu bahkan bonusnya wah alhamdulillah. Itu Bapak Ibu. Tidak merasa biasa Bapak Ibu. Ini persiapan kita untuk persiapan kematian kita. Padahal itu ada perjalanan yang panjang jauh tidak akan kembali. Apa persiapan kita, amal kita, muhasabah kita merenung masuk dalam kamar, mujur ngalen ke bulan jari liring sedang ke praktek latihan mati. Oleh karena itu Bapak Ibu 3 hal ini kita pergunakan yang terakhir sisa-sisa hidup kita untuk beramal meningkatkan iman ibadah kita. Yang terakhir Bapak Ibu nyuwun pamunten jadikanlah diri kita ini hidupnya bisa bermanfaat, berguna kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang hidupnya berguna, bermanfaat kepada orang. Suami bermanfaat kepada istri, istri bermanfaat kepada suami. Bapak Ibu bermanfaat pada anak-anaknya, bermanfaat pada tetangga, rumah tangga, keluarga, masyarakat, bangsa. Saya jadi RT bermanfaat bangsa RT, jadi RW bermanfaat bangsa RW, jadi pengurus ibadah bermanfaat untuk kebaikan ibadah haji.
Ini PHI itu Bapak Ibu mau persiapan yang kuyung engkang napa mangayu bagyo haji sekarang sudah persiapan toto. Saya tahu sebabnya nonton mulai bojo kula ngopo dia. Ya harus persiapan Mas, ngerti ra? Oh iya, alhamdulillah cukup. Mula bojo kula kalih kula niku jarum super, Pak. Jarum super itu jarang di rumah suka pergi. Bojo kula lunga, kula teng omah, kula lunga bojo kula teka. Wis ora tau ketemu. Ning anake, kok iso kober, ora kober dikober-koberke to. Wong kuwi ya kebutuhan biologis. Oh nek mubaleke serandal ditumpangke dadi kok mulane. Mula aja sekti tenan nggih Pak Haji Dolo. Aja main-main Bapak Ibu. Lho kok iso ta mbah ra mudeng. Tahu Bapak Ibu. Wis Mas pengajian ya pengajian IPH mau. Iki ane Jumat ya ora apa-apa. Wis. Tidak apa-apa. Bapak Ibu tidak pengajian suaminya ikhlas. Bapak tidak pengajian istrinya ikhlas, semuanya dapat pahala Bapak Ibu. Karena ridhonya Bapak Ibu. Tapi ada yang nyuwun pangapunten suaminya berangkat bojone grunggel demem mengalor gitu banyak. Atau sebaliknya istrinya yang berangkat pengajian, Bapak pengajian ngujah ngaji. Ngujah. Ada ya. Makanya kalau saya sampaikan pada teman-teman Ustadz, kalau pengajian di pengajian menjelang maghrib, nek iso aja nganti ketunggu menjelang persiapan. Kalau pengajian sehingga pulang ibu-ibu supaya sampai rumah itu ndak kerabiakan itu. Supaya ada jidanya, jadi tidak dimari suami. Nek suaminya seperti bapak-bapak, aman itu. Bapak Ibu untuk itu, alhamdulillah lagi mulai Bu. Pak alhamdulillah ya wis kono istirahat sik yo coba. Suami indah. Suami enak. Ya wis lho. Mbok mulai jam 4 alhamdulillah, mulai jam 5 alhamdulillah, mulai jam 6 alhamdulillah. Orang mulai goleki. Wong suami yang setia. Nah, ini Bapak Ibu. Ini yang ketiga tadi apa Bapak Ibu? Gunakanlah sisa hidup kita untuk beramal soleh, amal soleh untuk kebaikan kita dan supaya hidup kita itu bisa menjadi orang yang bermanfaat, berguna bagi orang lain. Gajah mati meninggalkan gadingnya, harimau mati menghilangkan belulangnya. Manusia mati sebaiknya meninggalkan nama baik, paling tidak nama baik syukur adalah amal jariyah. Mekaten Bapak Ibu mboten sak kata-kata kula matur, insyaallah sithik ning muga-muga mentes napa menika panjenengan saged mangenjawataken piyambak-piyambak. Cekap semanten nggih Bapak Ibu nggih, saya tanggupi ajeng donga niki. Bapak Ibu, monggo sesarengan kita untuk donga nyuwun dhateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Ingkang supados kula panjenengan sami sedaya dzurriyyah putra wayah kita diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Putra wayah yang alim soleh solehah, ahli ibadah, ahli sholat, ahli Al-Quran, ahli zikir, ahli zakat, ahli sedekah, ahli infak, ahli thalabul ilmi, ahli jihad fi sabilillah. Semoga keluarga kita masing-masing diberikan perlindungan, kekuatan, keselamatan, kesehatan dari Allah, rezeki yang banyak, halal barokah sebagai sarana ibadah. Dan menjadi anak yang hidupnya berguna kepada bangsa, negara, dan agama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Warhamna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'malan shalihan tardahu wa dakhilna bi rahmatika fi ibadika sholihin. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir li minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Allahumma hdina syiratal mustaqim
Allahumma hdinas siratal mustaqim. Allahumma hdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alna ya Allah minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna bi ibadikas salihin wa ja'alna bi akhiril hayatil husnil khatimah wa a'udzubika min azabil qabri wa a'udzubika minan nar wa adkhilna ilal jannah. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wa mamati wa min syarri fitnatil masyikhid dajjal. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna ya Allah anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Irhamna ya Allah ya arhamar rahimin. Irhamna ya Allah ya arhamar rahimin. Irhamna ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, demikian yang sudah disampaikan Ustaz Amir Zunaidi. Namun sebelumnya demikian, Pak Amir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Amir jangan turun dulu, diajak foto bareng dengan yang hijau-hijau. Monggo yang hijau-hijau semuanya